ada sesosok makhluk yang takut sekali dengan kota Mekah dan Madinah. Berbagai cara dia ingin membuat gebrakan supaya kota Mekah dan Madinah itu kalah. Dulu ada yang rajanya diabadikan dalam Al-Quran, saudari. Namanya Abraha. Nah, yang dia dengan pasukan gajahnya menyerang kota Mekah untuk merobohkan Ka'bah. Yang akhirnya mereka seperti ulat-ulat yang seperti dedaunan yang dimakan ulat. Dilempar dengan batu neraka oleh burung ababil, saudari. Itu dari Yaman, saudari. Kalau saya ya, kalau silap boleh dikoreksi kok. Bukan Habib, saya anti koreksi. Dan yang sangat takut dengan kota Mekah dan juga Madinah itu Dajjal, saudari. Jadi kadang ada orang teriak-teriak di sini termul, mukimat atau apalah, jangan marah. Mereka itu terjal, ternak Dajjal, saudari. Jadi, saya berkesimpulan, saya sependapat dengan Kiai Imad, bahkan statement ini sudah pernah saya keluarkan di depan umum. Bahwa saya tidak percaya mereka cucu Nabi dan mereka bukan cucu Nabi. Sehingga saya digelandang ke Mapolda Aceh. Kenapa? Karena isu nasab mereka sangat sensitif. Kenapa? Karena mereka bertahun-tahun, berabad-abad mencoba untuk menutup-nutupinya. Kalau ada pernyataan, kalian percaya kepada Al-Quran tapi tidak percaya kepada habaib, kalian sesat. Itu pernyataan yang sesat menyesatkan. Kalau kita percaya kepada Al-Quran, gimana mau sesat? Tapi kalau kita percaya kepada habaib, sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam, saudari. Larangan mengolok-ngolok suatu kaum, ya, larangan menghujat, menghina sesama Islam, saudari. Tapi TIJ kenapa menghina mereka? Saya tidak menganggap mereka sebagai Islam. Rukun imannya 7, saudari. Tuhannya Faqih Muqaddam, saudari. Anallah, kata Faqih Muqaddam. Makanya saya bilang mereka bukan Islam. Jadi kalau saya menghujat mereka, saya bukan menghujat sesama Islam. Saya menghujat musuh-musuh Islam yang mencoba menghina Rasulullah SAW, menistakan ajaran Islam, saudara, dengan membawa ajaran Datuk. Siap bela Islam, siap hancurkan musuh-musuh Allah, siap buat jadi gelandangan itu orang-orang yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, tetapi mereka yang mengolok-ngolokkan Rasulullah dan ajaran Rasulullah SAW. Takbir, Allahu Akbar. Sekarang dunia berbalik, saudari. Ini dilakukan secara masif, betul. Sebelum saya kenal Kiai Imad, di saat saya jadi mukibin, saya sudah berpikiran untuk melawan mereka. Framingan mereka parah, ajaran mereka kacau. Berdoa kepada Umar Muhdor, meminta kepada Batu Nisan Dato, itu ajaran sesat dan menyesatkan, saudari. Alasan, tawassul lah, ini itu. Bukan begitu cara tawassul. Tidak ada meminta kepada mereka. Meminta kepada orang mati, meminta kepada Batu Nisan. TJ udah nggak percaya sama... Oh, saya percaya kualat sama orang tua. Saya percaya itu ada. Kalau sama orang tua namanya durhaka. Nah, sama guru, durhaka. Tapi kalau guru, kayak gurunya Wiro Sableng, alias orangnya gendeng, oh saya nggak mau hormat. Lah saya. Lah. Dan satu hal lagi. Sebenarnya saya ngasih sinyal kepada si Habib-Habib yang pernah ketemu sama saya. Saya pernah nyium tangan nggak? Nggak pernah. Nggak pernah saya cium tangan. Dan tidak pernah bagi saya menundukkan kepala saya di depan Habib. Bol TIJ warnanya apa? Sama kayak warna bibir Bahar. Atau kayak warna cat rumah Bahar lah. Sekarang gini, mereka elu-elukan pondok pesantren mereka inilah itulah. Salah satu contohnya Al Khairat yang ada di Sulawesi. Jebolan Al Khairat itu si Bahar. Kalian mengakuinya. Baca kitab kebalik. Bagaimana kita bisa merespon dengan respon yang positif sementara alumni daripada Al Khairat itu seperti itu.
Kalian mau sidang saya dengan adat, silakan. Dengan adat boleh, dengan hukuman langit boleh, hukuman dalam perut bumi juga boleh. Nah, nggak apa-apa kalau saya. Jadi, kalau mereka ceramahnya ngawur, ya wajar. Karena ilmunya juga ngawur. Tidak percaya habaib, walaupun percaya Al-Quran, tetapi sesat juga. Nah, itu ngawur itu. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu wahyunya Allah. Al-Quran itu sebagai pedoman bagi umat Islam. Kalau habaib, apa coba? Habaib itu apa? Ulama kah dia? Wali kah dia? Encuk Nabi kah dia? Apa? Habaib itu apa? Hewan apa itu? Jenis makhluk apa itu? Coba, habaib itu apa? Mending kita baca kitab Bobo, tidak tersesat kita, daripada baca kitabnya habaib. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan suatu ketika, Al-Imam Faqihil Muqaddam mengusir malaikat mungkar nangkir. Mama Gufron. Hah? Aduh. Mereka menghina Mama Gufron. Sedangkan Mama Gufron, menurut saya, menurut TIJ nih, adalah jelmaan dari Al-Imam Faqihil Muqaddam. Al-Imam Faqihil Muqaddam mengusir malaikat nangkir. Al-Imam Faqihil Muqaddam bisa memadamkan api neraka dengan kelingking. Apa bedanya dengan Mama Gufron? Mama Gufron masih mending ngajak semut ngomong. Ngajak ikan ngomong. Ya. Kalau mereka ngajak tiang ngomong, orang yang ngomong sama tiang di Aceh ini diklaim sebagai ODGJ. Perlu perawatan intensif di rumah sakit jiwa. Kira-kira ngomong sama semut bisa nggak? Bisa. Saya pun bisa melakukannya walaupun bukan dengan bahasa Suryadi. Eskoli wa makoli. Saya bisa ngomong sama semut, tapi semutnya nggak tahu. Saya bisa ngomong sama semut, semutnya nggak paham. Tapi kalau ngomong sama tembok itu nggak bisa. Maka disebut ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa. Ngomong sama semut, batu nisan diajak ngomong gitu. Itu kan orang PA, saudara. PA 212. Makanya orang-orang yang tergabung dalam reoni PA 212, orang-orang PA, saudari. Nah, jadi saya tidak mau jadi orang PA. Saudara. PA toa 1 toa itu kan ada itu. Kalau di Aceh ODGJ aja kita suruh ngomong sama tiang listrik, mereka nolak. Tapi orang-orang PA yang ngakunya sudah pernah ke Tarim, Astaghfirullahaladzim, saudari. Makam Nabi Hud ditemukan dengan cara betin, saudara. Saya juga bisa ngomong. Saya ketemu makam Nabi Adam di belakang rumah saya gitu. Supaya banyak uang yang datang. Supaya banyak turis yang datang gitu. Bisa aja saya bikin gitu. Tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Dosa. Itu yang saya ingat selalu. Dosa. Berbohong. Berdusta. Al-khizbu la ummati. Barang siapa yang berdusta bukan golonganku, kata Nabi. Bukan umatku, kata Nabi. Apalagi cucunya. Cucu Nabi kok dusta. Umat aja tidak diakui. Kalau dusta, sudah. Iya, undur-undur Tarim dianggap cucu Nabi. Lucu kalian. Undur-undur Tarim kalian anggap sebagai pejuang. Parah kali. Al-Imam Faqihil Muqaddam mi'raj sehari 70 kali. Al-Imam Faqihil Muqaddam itu tokoh fiktif. Kalau saya caci maki, nggak akan marah dia. Kenapa? Karena nggak ada orangnya. Itu cuma khayalan. Saudara. UFO kendaraan Jin. Itu dongeng Amerika. Kok dikait-kaitkan dengan pengetahuan agama gitu. Apalagi bawa sufi. Makanya sufi terfitnah, saudari. Oke, makasih udah like sama subscribe ya. Subscribe biar banyak kita nih. Biar TIJ banyak duitnya, banyak followersnya, banyak subscribernya. Biar besar akun kita, saudara. Jangan bacot doang yang besar, akun kecil, saudari. Ajak teman-teman semuanya. Dan si Kori itu bukan kualat sama habaib, saudari.
Jadi kalau orang yang dicaci diem, dihina diem, diolok-olokin diem, itu bahaya orang seperti itu. Kalau orang tiap kali ngajak perang, ngajak ini, itu nggak takut kita. Karena standar orang seperti itu kita bisa jengkal dia. Bisa menjengkal pemikiran dia itu. Itu orang nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Kiai Imad tidak mengkualatkan orang. Malah Kiai Imad minta sama saya, tolong bang si Kori jangan dibahas katanya. Jangan dibully katanya. Orang udah meninggal. Luar biasa. Kalau Ono, bully saudara, framing dia mati kualat saudara. Kalau Kiai Imad melarang saya. Bolak-balik Kiai Imad minta tolong, bahkan WA saya, telepon saya untuk tidak lagi mengolok-ngolok almarhum. Memang dia berseberangan dengan kita. Dia pun pada akhir hidupnya itu, walaupun dia menghina Habib, itu karena tidak puas saja. Bukan karena ingin bersatu dengan kita, dan kita nggak. Saya udah bilang sama Kiai Imad bolak-balik, orang seperti itu kalau di Aceh disebut orang 7 galuh. Sehari 7 kali zuhur, itu nggak bisa pakai. Ya, Bamir Bat lah entah apalah tujuan, pingin dia mencaci habaib, pingin direkrut sama Kiai Imad lagi, dan Kiai Imad nggak mau, saya juga nggak mau. Kalau dia ikut Kiai Imad, saya mengundurkan diri untuk di barisan Kiai Imad, tapi saya tidak membuli. Saya akan bikin konten lain, saya bilang. Bukan mengancam, tetapi memang begitu. Bukan merajuk juga, bukan. Nah, kalau ada dia di situ, saya malas sudah. Saya udah maafkan kelakuan dia, penghinaan dia, saya maafkan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada di barisan Kiai Imad, saya nggak mau. Nah, Kiai Imad bukan Kiai abal-abal, bukan. Yang cucu Nabi abal-abal justru Kiai Imad yang membeberkan gitu. Kalau beliau Kiai abal-abal, nggak mungkin beliau tahu cucu Nabi abal-abal, saudari. Jadi Kiai Imad itu sebenarnya sudah melakukan apa yang menjadi teori Imam Muna. Ya. Jika antum ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, verifikasi. Ya, kan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya, dan tes DNA, saudara. Jangan marah-marah. Jangan emosi. Itu sudah dilakukan oleh Kiai Imad. Karena yang melakukannya Kiai Imad, seorang kiai yang luar biasa. Masya Allah, saudari. Banyak yang kejang-kejang. Banyak yang memframing, menghina, apapun ceritanya. Saya tetap tidak akan terpengaruh dengan bani odong-odong, saudari. Gitu, saudari. Ya. Dari situ aja kita sudah tahu karakter orang munafik. Karakter orang munafik itu ngomongin orang bisa. Giliran dirinya sendiri nggak terima. Buat syarat, ini itu segala macam. Giliran syarat itu balik ke dia nggak terima. Itu orang munafik, nggak perlu diikutin yang begitu. Nah, jadi hati-hati. Makanya digelari Imam Muna, alias Imam Munafik. Saudara, masa kalian nggak tahu Imam Muna itu apa? Sekarang di Aceh itu ada sandi ya, kalau kita ketemu, saudara. Mau polisi, mau tentara di sini oknum-oknumnya, mau warga biasa, mau warga sipil, mau kiai, mau ustadz, kalau ketemu TJ, gimana saudara gitu ya. Bukan TJ diceramahi, bukan TJ diusir dari Aceh, justru mereka menyambut baik. Saudara, kalau saya masuk warung kopi, takbir saudara, kayak tadi. Kalian tahu maknanya kan? Berarti mereka nonton, saudara. Saya bawa bantuan, ada orang kenal saya, saudara. Antum sudah datang, saudara. Masya Allah, antum mana? Buka sepatunya, saya mau cium kaki antum, katanya. Ya, kita ketawa, saudara. Jadi begitu. Tetapi di sini kita perlu ketahui bahwa habaib ini sebenarnya bukan penduduk asli Yaman. Mereka juga imigran ke Yaman. Karena mereka nggak punya lahan yang subur, nggak punya tempat yang menarik seperti di Indonesia yang punya pantai pasir putihnya, punya danau yang bening, saudara, punya cewek yang bening, saudara, sehingga mereka ceritakan dengan cerita-cerita goib, keajaiban-keajaiban yang tidak kasat mata, saudari. Makanya mereka membuat iklan-iklan yang tidak tampak mata dengan cerita tahayul, khurafat,
tiang yang bisa ngomong, mengoreksi bacaan sholat, ya, kemudian kuburan yang bisa mengabulkan doa, ya, keberkahan pasir, saudari. Pasirnya satu botol kecil begini, entah berapa gram, itu harganya sampai 900.000, saudari. Kalau di Aceh, pasir itu memang luar biasa sekali. Satu truk itu dapat kurang dari 900.000. Satu truk, dump truk itu sekitar 600-an lah kalau di Aceh. Nah, manfaatnya sangat besar sekali. Bisa membangun masjid, bisa membangun surau, bisa membangun rumah ibadah, bisa membangun rumah. Artinya, menghadapi penipu ini kita udah luar biasa-biasa. Luar biasa-biasa, bukan cuma biasa. Sehingga tidak masuk ke kami bahwa ada pernyataan dari golongan scammer yang mengatakan, kalau ente percaya Al-Quran tapi tidak percaya habaib, ente sesat. Ana tidak percaya itu. Nah, itu gimana ya saya bilang ya? Itu sangat jauh sekali perbandingannya gitu. Dan nggak layak dibandingkan habaib dengan Al-Quran. Jadi beda, sangat beda sekali. Antara siang dan malam aja, itu masih jauh sekali. Nah, gitu ya. Nah, perbedaannya seperti, nggak usah Mekah lah, Serambi Mekah dengan Tarim. Nah, bedanya jauh sekali. Dari keindahannya, keilmuannya, tokoh-tokoh alimnya, itu jauh sekali. Antara Serambi Mekah dengan Tarim, saudari. Belum lagi Mekah, masih Serambi Mekah. Nah. Jadi kalau penipu-penipu online itu udah kapok sama kami. Kalau nggak percaya, tes saja telepon saya. Nah, gitu. Penipu itu biasa memainkan permainan kayak hipnosis gitu ya. Ya, memainkan kata-kata gitu. Sama kami, lebih dari itu kami mainkan. Akhirnya, penipu yang kena tipu sama kami. Ya, begitu, saudara. Makanya penipu-penipu agak segan sebenarnya sama kami. Makanya ada yang ngancem pingin datang ke pos ronda, tapi udah hampir berapa tahun ya, 5 tahun, 4 tahun. Nongol. Saudari. Nah, jadi, kita bangsa yang sudah merdeka, bangsa yang dulu sudah mendapatkan peradaban, kita jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang nyembah batu, saudari. Ya, batu apapun, baik batu kali, batu nisan, atau apalah. Nah, jangan mau ditipu sama penyembah batu. Kita ini udah hidup dengan peradaban yang luar biasa. Kita nggak hidup di zaman batu, saudara. Tetapi penyembah-penyembah batu itu pola pikirnya seperti zaman batu. Nah, sekarang saya bandingkan Tarim dengan Serambi Mekah. Kira-kira di Tarim ada nggak Masjid Giok? Nggak ada. Di Tarim ada nggak pohon surga? Nggak ada. Lah ngapain orang-orang yang jadi apa ya, sales Tarim membanding-bandingkan Indonesia itu dengan Tarim? Taruhlah Aceh aja lah. Di Aceh ini ada pohon surga, walaupun kami nggak ngaku-ngaku negeri kami seperti surga. Tapi buktinya pohon surga tumbuh di sini. Itu artinya kalau ada pohon surga, udahlah, pohon surga hanya bisa tumbuh di surga, saudara. Nggak akan tumbuh di neraka. Coba bawa pohon surga ke Tarim, tumbuh nggak? Enggak, saudara, enggak. Gitu. Orang Aceh juga banyak, Bang, pajang foto Umar bin Hafidh. Entah apa gunanya. Itu bukan orang Aceh, itu orang Kibin, saudara. Kibin itu mau tinggal dimanapun otaknya tetap sama. Kemarin ditaruh foto si Umar di dinding gitu, biar nggak kena bala gitu. Giliran banjir, saudara. Dikit lagi nyampe foto si Umar. Sedangkan saya tidak ada foto habaib di rumah saya. Cuman dilewati dikit aja. Lebih parah dia lah intinya. Lebih parah dia. Jadi masang foto itu untuk apa kalau dia lebih parah dari saya? Saya pernah punya foto unyil gitu. Penyok fotonya, saudari. Saya mau lihat kualat.
Katanya kan kualat. Aceh bukan pintu tarim, saudara, bukan. Itu bukan pintu maksudnya. Harus jeli, saudara. Pulau Jawa adalah Bintu Tarim. Bintu itu anak perempuan yang cantik, saudara. Emaknya gimana? Apa kalian percaya? Kalian lihat emaknya, kalian lihat anaknya. Pulau Jawa itu sangat cantik sekali, luar biasa, subur. Gemaripah loh, Cinawi, saudara. Coba kalian lihat Tarim. Apa mungkin? Iya, saudara, begal nasab. Ngaku-ngaku Pulau Jawa itu Bintu Tarim, anak gadisnya Tarim. Mau ngadopsi atau mau begal? Saya tidak akan percaya itu. Apapun yang mereka omongkan seputar Tarim itu, saya nggak percaya dan nggak penting. Saya nggak percaya ada tiang yang bisa menyuburkan perempuan, nggak percaya. Ada tiang yang bisa ngoreksi bacaan Al-Quran, orang lagi sholat dalam masjid tersebut. Saya nggak percaya. Ada makam Nabi Nuh di Tarim sana, saya nggak percaya. Nabi Hud. Yahud. Mereka kan? Yahudi. Ehud. Dalam bahasa Ibrani, saudara. Kalau mereka teriak, Yahud. Dalam bahasa Ibraninya, Ehud. Artinya Yahudi, saudara. Ini bukan cocok logi, memang cocok lagi. Rabi itu imam Yahudi. Saya kepala jadi kaki jadi kepala, saya nggak akan percaya omongan mereka. Mereka udah paksakan saya, udah ngirim Kibin ke sini 1 kali, cuman berani. Gitu ya, yang minta Sherlock terus. Dan dia nggak mau berurusan dengan saya. Dari dulu sebenarnya udah tahu saya udah tahu dia. Jadi dia nggak nyenggol saya nggak nyenggol dia. Masalah saya nyenggol yang di seberang sana tuh, para habaib itu bukan urusan dia, saya udah bilang gitu. Urusan kamu apa yang diperintahkan oleh si Unyil lakukan. Tapi jangan coba-coba untuk mengganggu apa yang menjadi pembahasanku. Mereka buat cerita kalau di Tarim itu ada orang menghatamkan Al-Quran di dalam kamar mandi. Atau di dalam WC lah, katakanlah begitu. Kita juga bisa seperti itu, tapi itu akhlak terhadap Al-Quran, saudari. Itu perlu diketahui. Ya? Itu penghinaan, su'ul adab terhadap Al-Quran. Minum darah Nabi. Udah bahas itu. Habib dan Umi telah meminum darah Rasulullah. Itu apaan itu? Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwa darah itu haram untuk dikonsumsi, saudari. Darah bekam itu di masa Rasulullah. Sekarang di mana darah Rasulullah? Tinggal ambil darah itu aja, tes DNA. Sedangkan untuk minum aja ada, masa untuk tes DNA nggak ada? Sampel DNA Rasulullah nggak ada? Itu nggak punya akhlak. Kita di Nusantara, kita di Indonesia, kita tahu adab terhadap Al-Quran. Sedangkan kita duduk di dalam WC aja, kita dengar bacaan tilawatil Quran di masjid, misalnya bulan Ramadan, ada tadarus gitu ya. Itu kita menjawab dengan hati, tetapi tidak boleh mengeluarkan dengan lisan. Tidak boleh. Ya. Mendengarkan Al-Quran, ya, dalam WC boleh. Menyimak boleh, tapi ngapain? Gitu. Tapi jangan pernah membaca. Jangan dikeluarkan. Mengingat Al-Quran di dalam WC, bisa. Tetapi jangan pernah lafadzkan. Itu adab. Sedangkan doa untuk masuk WC aja dibaca sebelum dalam WC. Gitu, saudari. Kita punya adab. Orang-orang sana, orang terbelakang, nggak punya adab. Makanya katanya, khatamkan Al-Quran dalam WC. Itu udah salah. Ngelas lagi, bilang Garoma. Sekali lagi saya ulangi, mengingat Al-Quran di dalam WC boleh. Tetapi jangan pernah melafadzkan. Itu pemikiran-pemikiran penyembah batu itu tidak logis. Tidak logis. Nonton TJ dalam WC boleh nggak? Itu yang nanya Kibin bukan? Jadi gini, saudara.
dalam WC itu nggak perlu ada aktivitas lain. Dalam WC itu nggak perlu berlama-lama, apalagi nonton. Nah, apalagi live di WC, nggak perlu. Nah, kalau saya katakan, saya runut di masa konflik dulu, di Aceh ini juga diijabahkan doa dalam WC, dalam kamar mandi. Orang-orang yang teraniaya, yang tersiksa, mereka dikurung di dalam WC, mereka berdoa dalam WC. Kenapa? Keadaan. Keadaan yang menuntut mereka harus begitu, saudari. Mau gimana lagi coba? Itu nggak apa-apa. Dalam keadaan mudarat. Tapi ini ngomong, wah menghatamkan Al-Quran. Macam nggak ada tempat lain gitu. Menghatamkan Al-Quran dalam WC, dalam kamar mandi. Apa nggak ada tempat lain di situ? Atau mungkin kamar, sholat di situ, WC di situ, atau gimana? Ya Allah, semoga mukmin pengikut si Bahar kembali ke jalan yang benar. Amin ya Rabbal Alamin. Mereka sudah ada di jalan yang benar. Benar-benar kacau, saudara. Aduh. Jadi kita kembali ke si Bahar yang sudah mau minta maaf gitu. Ya. Itu salah satu tanda bahwa mereka tidak lagi singa. Karena selama ini kibin-kibin menganggap mereka singa. Ah, ternyata mereka itu hanya undur-undur dari tarim, sudah. Ya. Manjang-manjangin rambut, ngecat pirang biar kelihatan seperti singa. Ya, singarang, singamuk. Aduh. Atau mungkin raja singa. Kalau itu saya setuju, si Bahar raja singa setuju saya. Nama penyakit. Bukan nama hewan, saudara. Nah. Singanya jadi kucing. Bukan kucing. Curut bersorban, saudara. Curut itu bau. Ah, si Kumar bau, si Alwi bau, si Sodik bau, si Faisal pengacara Robitoh Alawiyah itu bau. Semua mereka bau badan. Saya ini kerja di comberan, di rawa-rawa, di sungai, di parit misalnya, gotong royong atau bersihin selokan gitu. Tapi nggak pernah bau badan seperti bau setan 7 rupa. Ngakunya cucu Nabi, darahnya bisa dicium katanya. Ya, bisa nyium darah mereka, wangi Rasulullah katanya. Pas pelukan nama TIJ, bau tengik, saudari. Ya. Kalau kuncen sumur bau apa bang? Bau paralon. Kalian tahu bau paralon?